Besti, katanya program makan bergizi gratis dibuat buat bikin anak-anak Indonesia makin sehat. Lah kok yang lagi rame malah dugaan korupsinya. Jangan-jangan yang kenyang malah oknum-oknum tertentu, bukan masyarakatnya. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang oknum TNI aktif berpangkat kolonel berinisial BU dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Yang bikin publik langsung melongo, sosok ini bukan orang sembarangan. Ia disebut menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepeda motor. MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini, yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, ya. Untuk itu, penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya. Dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Nah, Besti, disinilah netizen mulai geleng-geleng kepala. Program yang digadang-gadang jadi andalan pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, yang muncul duluan malah kabar dugaan korupsinya. Belum juga rakyat menikmati manfaat maksimalnya, kepercayaan publik sudah keburu diuji. Yang lebih bikin orang bertanya-tanya lagi, kenapa seorang anggota TNI aktif bisa ikut terseret dalam perkara yang berkaitan dengan pengadaan di lembaga sipil? Memang, Kejaksaan menjelaskan bahwa prosesnya akan ditangani melalui mekanisme koneksitas bersama Jampitmil karena melibatkan unsur sipil dan militer. Tapi tetap saja, publik pasti penasaran, kok bisa sampai ada irisan seperti ini? Selain itu, Kejaksaan Agung juga kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Kali ini, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah seorang pegawai BGN berinisial LMI. Nah loh, ini yang bikin publik mulai bertanya-tanya, kok satu persatu terus? Jangan-jangan masalahnya bukan cuma soal oknum, tapi juga bagaimana sistem pengawasannya bekerja. Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Jadi apabila dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui, ya, dengan penjualan kompreng izin. Dan kepada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Pada yang bersangkutan disangkakan pasal 12 huruf A, huruf B, huruf E, Undang-Undang Tipikor untuk KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kalau begini terus, rakyat jadi susah membedakan mana program untuk kepentingan masyarakat, mana program yang malah jadi peluang mencari keuntungan. Padahal setiap rupiah dari uang negara itu asalnya dari pajak rakyat. Jadi wajar kalau masyarakat cerewet. Itu bukan nyinyir,
tapi bentuk pengawasan. Semoga saja kasus ini diusut sampai tuntas, karena yang dibutuhkan masyarakat bukan cuma slogan program yang keren, tapi juga pengelolaan yang bersih. Percuma makan bergizi kalau tata kelolanya malah bikin publik sakit kepala. Kalau menurut kalian gimana? Kasus seperti ini cukup diusut sampai pelakunya saja, atau sekalian dibongkar siapapun yang terlibat di balik tata kelola program tersebut?